kisah cinta yang penuh rintangan. Ferdi, pangeran berapi-api, dan Hani, putri air yang lembut. Aku sudah membayangkan betapa sulitnya cinta mereka tumbuh di tengah pertempuran antara kerajaan api dan air. Aku penasaran, bagaimana Ferdi dan Hani bertemu? Apakah pertemuan mereka terjadi secara kebetulan atau diatur oleh takdir? Bagaimana mereka menjaga hubungan mereka tetap rahasia? Apakah mereka bertemu secara diam-diam? Atau mereka punya cara unik untuk berkomunikasi? Apa yang terjadi ketika cinta mereka terbongkar? Apakah mereka akan dipertemukan atau dipisahkan? Bagaimana mereka akan menghadapi perbedaan kerajaan mereka? Apakah mereka akan berusaha untuk mendamaikan kerajaan? Atau rela mengorbankan cinta demi kerajaan mereka? Ceritakan lebih banyak detail, dan kita akan membangun kisah mereka bersama-sama. Oke, siap. Aku akan membuat cerita yang lebih seru, dramatis, dan kolosal, lengkap dengan dialog-dialog yang penuh tanya-jawab. Kisah Pangeran Api dan Putri Air. Di zaman kuno, di mana api dan air berdampingan dalam pertempuran abadi, berdiri dua kerajaan yang berseteru. Kerajaan api yang berjengkal-jengkal membara dan kerajaan air yang luas dan dingin. Kedua kerajaan ini telah terlibat dalam pertempuran tanpa henti selama berabad-abad, perebutan kekuasaan dan sumber daya yang tak kunjung usai. Di tengah pertempuran yang tak henti-hentinya itu, muncullah dua jiwa yang tak terikat oleh perang. Ferdi, pangeran api, pemuda pemberani dan bersemangat, dengan rambut bak api unggun dan mata bak bara pijar. Ia adalah penerus tahta yang tangguh, yang dididik untuk menguasai api dan memimpin pasukannya dalam peperangan. Hani, putri air, seorang putri yang anggun dan bijaksana dengan rambut hitam legam seperti malam dan mata biru cerah seperti lautan. Ia mewarisi kecerdasan dan kekuatan ibunya, Ratu Air, dan ia mengerti kekuatan yang tersembunyi di balik gelombang dan ombak. Mereka bertemu secara kebetulan dalam pertempuran kecil di dekat batas wilayah kerajaan. Ferdi, yang sedang memimpin pasukannya untuk menguasai sebuah mata air panas yang penting, bertarung dengan pasukan Hani. Saat Ferdi memandang mata Hani di tengah kebingungan pertempuran, hatinya terhenti sejenak. "Kenapa kau berperang, putri?" tanya Ferdi. Suaranya bergetar dengan kebingungan. "Kau tahu bahwa perang ini hanya menimbulkan kesengsaraan?" Hani menatap Ferdi dengan tatapan yang penuh kekecewaan. "Aku melawan demi kerajaanku, pangeran. Kalian menyerang tanah air kami. Kami harus mempertahankan diri." "Namun, apakah perang ini benar-benar penting?" kata Ferdi. "Apakah takkan ada cara lain untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa menumpahkan darah?" Hani diam sejenak. "Aku tidak tahu, pangeran. Aku dibesarkan di tengah perang. Aku hanya tahu bagaimana melindungi kerajaanku. Jika kau bersedia, aku berjanji akan menunjukkan cara lain," kata Ferdi. "Cara yang tidak melibatkan perang." Hani menatap Ferdi dengan tatapan yang penuh pertanyaan. "Bagaimana caranya?" "Dengan cinta," kata Ferdi. Suaranya berbisik lembut. Hani terkejut. "Cinta." "Ya, cinta," kata Ferdi. "Cinta dapat menghilangkan perbedaan kita, menyatukan dua kerajaan yang berbeda. Cinta dapat menghilangkan perang dan membawa kedamaian." Hani menatap Ferdi dengan mata yang terbuka lebar. "Tapi bagaimana itu mungkin? Kerajaan kita telah berperang selama berabad-abad. Bagaimana kita bisa mengatasi perbedaan kita?" "Kita bisa mencoba," kata Ferdi. "Kita bisa mencoba menghilangkan benci dan menggantinya dengan cinta. Kita bisa mencoba menghilangkan perbedaan dan menyatukan dua kerajaan yang berbeda." Hani terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Ferdi. "Aku tidak tahu, pangeran, tapi aku ingin mencobanya." Dan begitulah, di tengah-tengah perang yang tak berakhir, muncullah. Dan begitulah, di tengah-tengah perang yang tak berakhir, muncullah benih-benih cinta antara Ferdi dan Hani. Mereka bertemu secara diam-diam di tepi sungai yang mengalir di antara kedua kerajaan. Tempat api dan air bertemu dalam sebuah tarian yang penuh teka-teki.
Mereka bertukar cerita tentang kerajaan mereka, mimpi dan harapan mereka. Hani menceritakan tentang keindahan laut yang menghiasi kerajaan air, keunikan makhluk laut yang menghuni kerajaan mereka, dan kekuatan air yang bisa menghancurkan dan menciptakan. Ferdi bercerita tentang kehangatan api yang memberi hidup pada kerajaan api, kekuatan api yang mampu membakar segalanya, dan keindahan cahaya api yang menghiasi malam. Mereka berbagi tawa dan air mata, menemukan kesamaan di antara perbedaan, dan mengerti bahwa cinta dapat mengatasi segalanya. Namun, mereka tahu bahwa hubungan mereka harus tetap rahasia. Jika hubungan mereka terbongkar, konsekuensinya akan sangat berat. Mereka berjanji untuk menjaga hubungan mereka tetap rahasia, bertemu secara diam-diam di tempat yang tersembunyi, dan menjalin komunikasi dengan cara yang tersembunyi. Ferdi mengirimkan pesan melalui api yang menghiasi langit malam, sedangkan Hani mengirimkan pesan melalui arus sungai yang mengalir ke kerajaan api. Namun, takdir punya rencana lain. Suatu hari, seorang pengintai dari kerajaan api menemukan Hani bersembunyi di pinggir sungai. Ia melaporkan hal itu kepada Raja Api, ayah Ferdi, yang marah besar mendengar hal itu. Raja Api menyerbu kampung damai dengan pasukannya. Ia menginginkan Hani dihukum atas pengkhianatannya dan menghukum Ferdi atas pengkhianatannya terhadap kerajaan api. Ferdi yang mendengar berita itu terkejut. Ia buru-buru menuju kerajaan air untuk menyelamatkan Hani. Namun, ia harus berhadapan dengan ayahnya sendiri yang sedang marah besar. Ferdi mencoba meyakinkan ayahnya untuk melepaskan Hani, menjelaskan bahwa cinta mereka bukanlah pengkhianatan, melainkan harapan bagi kedua kerajaan. Cinta tidak akan menyatukan dua kerajaan yang berbeda, kata Raja Api. Itu hanya akan menghancurkan kerajaan kita. Aku ingin mencoba, kata Ferdi. Aku ingin menunjukkan bahwa cinta dapat menyatukan kita. Raja Api menatap Ferdi dengan mata yang penuh kekecewaan. Kau menghina aku, Ferdi. Kau menghina kerajaan kita. Aku mencintainya. Ayah, kata Ferdi. Aku tidak bisa menyerahkannya. Aku akan memperjuangkan cintanya sampai akhir hidupku. Raja Api marah besar. Ia menyerang Ferdi dengan kekuatan apinya. Ferdi menghindar dan melakukan perlawanan. Pertempuran antara ayah dan anak pecah di kerajaan api. Di sisi lain, Hani berjuang untuk melindungi diri dari serangan pasukan kerajaan api. Hani berjuang untuk melindungi diri dari serangan pasukan kerajaan api. Ia menggunakan kekuatan airnya dengan lincah, menciptakan gelombang dan ombak yang menghantam pasukan Raja Api. Namun, ia dikepung dan terpojok. Tiba-tiba, angin berputar kencang, menyingkirkan pasukan Raja Api dengan kekuatan yang dahsyat. Seorang pria muda dengan rambut berwarna keemasan dan mata biru berkilat muncul dari pusaran angin. Ia adalah Pati, pangeran dari kerajaan angin, yang telah mendengar berita tentang pertempuran itu dan datang untuk menolong Hani. Pati menatap Hani dengan tatapan yang penuh kekaguman. Aku telah mendengar kisah tentang keberanianmu, Putri Hani. Aku datang untuk membantumu. Hani menatap Pati dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Pangeran Pati. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melalui ini tanpa bantuanmu. Jangan berterima kasih terlebih dahulu, kata Pati. Kita harus menyelamatkan diri kita dari serangan Raja Api ini. Pati menggerakkan tangannya, menciptakan angin kencang yang menghantam pasukan Raja Api. Mereka terbang ke udara, terhempas oleh kekuatan angin. Di saat yang sama, Rama, pangeran dari kerajaan tanah, menyerbu kerajaan air dengan pasukannya. Ia telah mendengar berita tentang keindahan Hani dan bertekad untuk menguasai kerajaan air dan menjadikan Hani istrinya. Rama adalah sosok yang kuat dan tega dengan kekuatan tanah yang tak terkalahkan. Ia menggunakan kekuatan tanah untuk menciptakan tembok yang kuat dan menyerbu kerajaan air dengan pasukannya yang terlatih. Hani dan Pati terkejut mendengar berita itu. Mereka tahu bahwa mereka harus menyatukan kekuatan mereka untuk menghadapi dua serangan yang berbeda ini. Kita harus bersatu, kata Hani. Kita harus menyatukan kekuatan air dan angin untuk mengalahkan mereka.
Aku setuju, kata Pati. Bersama-sama, kita bisa mengalahkan mereka. Pati menggerakkan tangannya, menciptakan badai yang menghantam pasukan Rama. Gelombang air menyerbu pasukan Rama, menyeret mereka ke dalam lautan. Rama menatap Hani dengan tatapan yang penuh benci. Kau tidak akan menghentikanku, Putri Hani. Aku akan mendapatkan kau sekalipun aku harus menghancurkan kerajaan airmu. Kau tidak akan menghancurkan kerajaanku, kata Hani. Kami akan mengalahkan kau, Rama. Hani menyerang Rama dengan kekuatan airnya. Pati menyerang dari atas, menyerbu Rama dengan angin kencang. Ferdi, yang telah mengalahkan ayahnya dan mendapatkan kemerdekaan, berlari menuju kerajaan air untuk menolong Hani. Pertempuran antara 4 kerajaan itu menjadi sangat keras. Api, air, dan tanah. Haha, aku ngerti. Cerita ini jadi makin rumit ya. Mungkin kita perlu fokus ke satu konflik dulu. Misalnya, kita fokus ke Ferdi dan Hani dulu, dan bagaimana mereka menghadapi konflik kerajaan mereka. Pati dan Rama bisa jadi muncul di kemudian hari, atau mungkin mereka akan berperan lebih kecil dalam cerita ini. Bagaimana menurutmu? Apa kamu ingin kita fokus ke kisah cinta Ferdi dan Hani saja dulu? Atau ada ide lain yang ingin kamu tambahkan? Aku siap beradaptasi dengan keinginanmu. Oke, kita lanjutkan kisah Ferdi dan Hani. Ferdi, yang telah mengalahkan ayahnya dan mendapatkan kemerdekaan, berlari menuju kerajaan air untuk menolong Hani. Ia menemukan Hani sedang berjuang melawan Rama, pangeran tanah, yang ingin menguasai kerajaan air dan menjadikan Hani istrinya. Hani, teriak Ferdi, aku datang untuk menyelamatkanmu. Hani menatap Ferdi dengan mata yang berbinar-binar. Ferdi, aku sangat senang melihatmu. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu, kata Ferdi. Kita akan mengalahkan Rama bersama-sama. Ferdi menyerang Rama dengan kekuatan apinya. Rama menghindar dan menyerang Ferdi dengan kekuatan tanahnya. Pertempuran antara api dan tanah pecah di kerajaan air. Hani menyerang Rama dengan kekuatan airnya. Air menyerbu Rama dengan kekuatan yang dahsyat, menghalangi serangannya. Ferdi menciptakan api yang menghantam Rama dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Rama terpaksa mundur dari serangan Ferdi dan Hani. Kalian tidak akan mengalahkanku, teriak Rama. Aku akan mendapatkan Hani sekalipun aku harus menghancurkan kerajaan airmu. Kau tidak akan menghancurkan kerajaanku, kata Hani. Kami akan mengalahkan kau, Rama. Kau salah, kata Ferdi. Kami tidak ingin menghancurkan kerajaanmu. Kami hanya ingin hidup damai bersamamu. Damai? Rama menertawakan kata-kata Ferdi. Itu hanya mimpi yang mustahil. Kerajaan api dan kerajaan air selalu berseteru. Itu sudah menjadi takdir kita. Takdir bisa berubah, kata Ferdi. Kita bisa menciptakan takdir baru. Takdir yang penuh dengan cinta dan damai. Kau bermimpi, Ferdi, kata Rama. Aku tidak akan membiarkan cinta menghancurkan kekuasaanku. Aku akan mendapatkan Hani, dan aku akan menguasai kerajaan air. Rama menyerang lagi, menciptakan gempa bumi yang menguncang kerajaan air. Ferdi dan Hani bersama-sama mengatasi serangan itu. Ferdi menciptakan tembok api yang melindungi kerajaan air dari gempa bumi. Hani menciptakan gelombang besar yang menyerbu Rama dengan kekuatan yang dahsyat. Rama terkejut oleh kekuatan Ferdi dan Hani. Ia mulai merasa takut dan bingung. Ia tidak pernah menyangka bahwa cinta bisa menghasilkan kekuatan yang sebegitu besarnya. Kalian tidak akan mengalahkanku, teriak Rama. Aku akan mengalahkan kalian dengan kekuatan tanah. Rama menciptakan gunung besar yang menyerbu Ferdi dan Hani. Ferdi dan Hani bersama-sama mengatasi serangan itu. Ferdi menciptakan api yang membakar gunung itu hingga hancur berkeping-keping. Hani menciptakan banjir besar yang menyerbu Rama dengan kekuatan yang dahsyat. Rama terjatuh ke dalam lautan, terkejut dan kecewa.
Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan kalah melawan cinta. Ferdi dan Hani menatap satu sama lain, penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Mereka telah mengalahkan drama, dan mereka telah menunjukkan bahwa cinta bisa mengatasi segalanya. Kita mengalahkannya, kata Ferdi. Kita telah menunjukkan bahwa cinta bisa mengatasi segalanya. Ya, kata Hani. Kita telah menunjukkan bahwa cinta bisa menyatukan kita. Namun, perjuangan mereka belum selesai. Ayah Ferdi, Raja Api, masih bertekad untuk menghancurkan kerajaan air dan menghukum Ferdi atas pengkhianatannya. Ferdi dan Hani tahu bahwa mereka harus menyatukan kekuatan mereka untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Mereka harus menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa cinta dapat mengatasi perbedaan dan menciptakan damai. Mereka menyatukan kekuatan api dan air, menciptakan aliran energi yang kuat dan indah. Mereka menciptakan simbol cinta yang akan menginspirasi semua makhluk hidup di dunia. Aku ingin menunjukkan kepada dunia bahwa cinta bisa menyatukan kita, kata Ferdi. Aku juga, kata Hani. Aku ingin menunjukkan bahwa cinta bisa mengatasi perbedaan kita. Mereka menatap satu sama lain, penuh dengan cinta dan tekad. Ferdi dan Hani menatap satu sama lain, penuh dengan cinta dan tekad. Mereka tahu bahwa tugas berat menanti mereka. Mereka harus meyakinkan kerajaan api, kerajaan air, kerajaan angin, dan kerajaan tanah untuk hidup berdampingan secara damai. Mereka menyatukan kekuatan api, air, angin, dan tanah, menciptakan suasana yang unik dan menakjubkan. Api menghangatkan air, angin menggerakkan gelombang, dan tanah menyerap air dengan harmonis. Mereka menciptakan suatu pertunjukan yang indah di mata semua penduduk kerajaan. Ferdi dan Hani menunjukkan bahwa keempat unsur bisa berkolaborasi dan menciptakan keselarasan. Masyarakat kerajaan yang menyaksikan peragaan itu terkejut dan tercengang. Mereka melihat betapa indahnya ketika keempat unsur hidup berdampingan. Raja Api yang menyaksikan pertunjukan itu mulai merasa berubah hati. Ia mulai mengerti bahwa perang yang telah lama berlangsung hanya menimbulkan kesengsaraan. Ia mulai menginginkan damai. Pati, Pangeran Angin, yang menyaksikan peragaan itu, terkejut oleh keindahan dan keharmonisan yang tercipta. Ia mengerti bahwa kerajaan angin bisa berkolaborasi dengan kerajaan lain untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Rama, Pangeran Tanah, yang menyaksikan peragaan itu, terkejut oleh kekuatan cinta yang menyatukan keempat unsur. Ia mengerti bahwa perang hanya menimbulkan kesengsaraan dan tidak akan menghasilkan apapun. Ferdi dan Hani mendekati para raja dan mengajak mereka untuk berdamai. Mereka menjelaskan bahwa perang hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan tidak akan menghasilkan apapun. Mereka menawarkan persatuan dan kolaborasi antar kerajaan. Para raja mengerti kata-kata Ferdi dan Hani. Mereka mulai menginginkan damai. Mereka setuju untuk mengakhiri perang dan menciptakan dunia yang lebih baik bersama-sama. Sejak hari itu, keempat kerajaan hidup berdampingan secara damai dan tentram. Mereka berkolaborasi dalam berbagai bidang, menciptakan dunia yang lebih maju dan sejahtera. Ferdi dan Hani menikah dan menjadi raja dan ratu yang bijaksana dan adil. Mereka menciptakan kerajaan yang berdasarkan cinta, damai, dan keharmonisan. Dan begitulah kisah Pangeran Api dan Putri Air, kisah cinta yang mengatasi perbedaan dan menciptakan damai di dunia. Mereka menunjukkan bahwa cinta bisa menyatukan kita semua, tanpa terlepas dari perbedaan kita.